pikir, di mana kita bisa ngerumpi tapi tetap sambil mikir ya. Oke, kali ini aku akan bahas soal spesial edisi Valentine. Jadi di edisi Valentine ini kita akan ngebahas yang namanya soal seks bebas. Cukup panas ya. Jadi buat yang pertama kali datang ke Room Pikir, welcome. Di Room Pikir ini, perkenalkan, nama aku Jessica. Kita akan ngebahas soal isu-isu yang biasanya menjadi keresahan, sebenarnya keresahan pribadi aku sih, tapi nggak jarang juga ternyata menjadi keresahan banyak orang juga. Nah, di episode kali ini, spesial Valentine, aku akan ngebahas soal yang namanya free sex atau seks bebas. Kayak gitu. Yang mana disclaimer dulu ya, buat hari ini soal ini kita akan ngebahas dari segi logika aja nih. Kita nggak ngebahas dari segi agama, karena kan kalau agama khususnya di Indonesia ya nggak ada yang membenarkan namanya tindakan seks bebas ya. Jadinya ini sangat tidak direkomendasikan. Tapi padahal prakteknya banyak banget nih anak muda yang mempraktekkan soal seks bebas ini. Kayak gitu. Jadi ayo kita bahas. Oke, ngomongin seks bebas ini, sebenarnya banyak banget anak-anak muda di Indonesia itu yang udah mempraktekkan hal ini. Yang mana ini sekali lagi tidak direkomendasikan untuk dipraktekkan ya. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata kalau fenomena ini memang sudah terjadi. Yang mana ketika anak muda itu pacaran, mereka banyak banget nih yang akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan seks padahal belum menikah. Kayak gitu. Tapi di luar sisi agama, kenapa sih sebenarnya seks bebas ini tidak disarankan atau bahkan dilarang? Karena kan kebanyakan ya hal-hal yang dilarang dalam agama itu sebenarnya mempunyai efek yang real di kehidupan nyatanya. Kayak gitu. Ternyata apa yang dilarang agama itu emang gak baik nih kalau misalnya dilakukan. Tapi apa benar seks bebas itu juga gak baik? Kita bahas ya. Yang pertama soal seks bebas itu, kenapa seks bebas itu tidak dilakukan? Kayak gitu. Kamu setuju gak sih kalau seks bebas itu untuk nggak dilakukan? Kalau aku sih setuju ya, kenapa seks bebas itu tidak boleh dilakukan di luar pernikahan. Kayak gitu, karena seks bebas itu sendiri punya banyak resiko. Yang sebenarnya resikonya itu juga udah banyak diketahui ya. Misalnya yang pertama itu adalah soal penyakit menular. Kayak gitu, penyakit menular seksual, yang mana ini bisa terjadi karena perilaku seks bebas ini. Kenapa? Sebenarnya penyakit menular seksual ini itu nggak terlalu berbahaya kalau dilakukan sama pasangan yang itu aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang pacaran terus dia ngelakuin sama pacarnya aja, itu sebenarnya cenderung aman, cenderung lebih aman kayak gitu daripada dia jajan sana sini ngelakuinnya. Tapi kan karena belum menikah, jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia akan putus. Terus ternyata akhirnya dia punya pacar baru dan ngelakuin lagi sama pacar barunya. Terus ternyata putus lagi dan dia ngelakuin lagi sama pacar barunya. Nah akhirnya kan walaupun sama pacarnya, tapi pacarnya gonta-ganti nih. Akhirnya kan dia jadi ganti-ganti pasangan juga kayak gitu ujung-ujungnya. Yang mana makanya ini gak disarankan kalau belum menikah, karena belum ada komitmen yang kuat secara hukum maupun agama. Kan kalau misalnya udah menikah orang cerai, ada aja yang cerai, tapi kan lebih mikir-mikir lagi ya daripada cuma sekedar pacaran doang. Nah terus dari itu yang kedua itu adalah efek psikologis, yang mana efek psikologis ini cukup lumayan sih ya untuk efeknya kayak gitu, apalagi dari sisi wanita. Karena kan wanita di sini wanita ketika dia kehilangan virginitasnya, ketika dia hilang virginnya itu kelihatan banget, bukan kelihatan banget ya, maksudnya bener-bener hilang kayak gitu. Beda sama pria yang memang begitu aja udah pernah atau belum pernah, itu nggak ada tandanya. Sedangkan kalau di wanita kan membekas ya. Terus dia itu apalagi hidup di Asia yang mana wanita itu harus sakral banget nih, harus sakral banget, dimana wanita harus bisa menjaga keperawanannya dan itu nggak dituntut di pria kayak gitu. Akhirnya ada efek psikologis bagi perempuan yang lebih bahaya daripada di pria. Perempuan bisa merasa kehilangan keberhargaan dirinya kalau dia kehilangan si virginitas ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian sayang sama pacar kalian, atau ini buat wanita nih ya, kalau misalnya kalian belum yakin
yakin banget nih bakal nikah sama dia, kayak mendingan gak usah dulu deh. Karena ketika sampai akhirnya nanti putus dan punya pacar baru, itu kalian harus bisa mempertanggungjawabkan kemana nih perginya si virginitas itu, kayak gitu, dan apa alasannya. Karena maybe buat di beberapa kaum itu udah gak terlalu penting, tapi buat pria baik-baik yang mau menikahi wanita baik-baik itu masih penting loh, apalagi di Asia ini. Jangan di Asia, di bule sana juga sebenarnya itu juga cukup penting kok untuk pria yang baik-baik, apalagi yang di Asia kayak gitu. Jadinya ada pertanggungjawaban moral khususnya untuk wanita untuk bisa mempertahankan kesucian dia, virginitas dia, yang mana ketika dia kehilangan, apalagi kalau sampai ternyata putus dan harus punya pasangan baru lagi, dia itu punya beban psikologis untuk bisa mempertanggungjawabkan kemana perginya keperawanan dia itu. Terus itu yang ketiga, ini juga nggak cuma di wanita, tapi juga di pria, yang mana aktivitas ini kan sebenarnya ini aktivitas yang menyenangkan, baik untuk pria maupun untuk wanita, yang mana aktivitas ini adalah bentuk cinta dari pria dan wanita kayak gitu. Yang mana kan kalau misalnya sesuatu yang menyenangkan pasti punya hal-hal yang terasa ediktif ya, terasa menagih kayak gitu. Jadi ketika dia udah ngerasain enaknya, dia udah ngerasain senengnya, nah itu nggak untuk kemungkinan dia akan melakukannya lagi dan lagi. Yang mana balik lagi nih, kalau belum nikah, belum ada nih saluran resminya, beda sama yang udah nikah dong. Oh ya, dia udah punya suami, dia udah punya istri ya, dia bisa melampiaskan hasratnya itu ke suami atau ke istrinya. Tapi kalau pacaran belum bisa nih, misalnya dia belum tinggal serumah atau bahkan beda kota kayak itu, buat yang LDR-an, akhirnya kemana dia harus melampiaskan hasratnya ini. Nah ini jadi PR dan bahaya banget, karena kalau misalnya dia nggak punya pelarian untuk melepaskan hasratnya itu, akhirnya kan nanti jadi bahaya. Jadi antara bisa stres sendiri, pusing, kalau enggak ya akhirnya dia jajan sana sini ke tempat-tempat yang nggak jelas kayak gitu, yang nggak jelas kebersihannya, yang nggak jelas keamanannya. Makanya ini jadi bahaya juga. Ini aku cuma bahas bagian luar-luarnya aja nih ya, maksudnya nggak terlalu mendalam lah kayak gitu. Kita nggak bahas sampai yang benar-benar harus di research atau diteliti. Ini cuma pengetahuan umum aja lah, kenapa seks bebas ini tidak disarankan bagi pasangan yang belum menikah. Tapi kan faktanya banyak banget nih anak muda yang ngelakuin hal ini dengan berbagai alasan lah, kayak misalnya kayaknya udah terlalu ketinggalan zaman deh anggapan kalau seks bebas itu tidak boleh dilakukan kayak gitu. Toh banyak teman-teman gue yang ngelakuin hal itu juga dan aman-aman aja. Yes, betul. Dan kayak kalau misalnya itu nggak ada concern, dan itu kayak kalau misalnya ada concern dari kedua pihak, kedua-duanya setuju, atau bahasa sehari-harinya tuh suka sama suka, kan nggak masalah ya menurut si pelaku ini. Bukan jauh pelaku, kayak pelaku kejahatan menurut pasangan inilah kayak gitu. Bahkan ada juga nih yang ngelakuin nggak cuma sama pasangannya doang, sama yang ketemu semalam atau one night stand itu juga banyak kan. Dan sebenarnya sekali lagi, kalau ada concern dari kedua-duanya, dari pihak cewek maupun cowok, itu kan dianggapnya nggak masalah kayak gitu. Di aku sih setuju, nggak setuju juga nih. Karena seringkali ketika, apalagi kalau misalnya kita cuma ngomongin yang one night stand ini ya, yang ketemu sekali terus udah kayak gitu, dia berdua sepakat untuk happy bareng satu malam, terus dari itu udahannya selesai gitu aja. Yang banyak orang bilang inget rasa, lupa nama, atau bahkan lupa muka kayak gitu. Tapi kan kadang itu cuma berdasarkan emosi sesaat kayak gitu. Oh iya, gue lagi happy party, ketemu cowok atau ketemu cewek yang kayaknya fisiknya oke, mukanya cakep kayak gitu kan. Jadi ya akhirnya melakukan hal itu kayak gitu dengan concern kedua-duanya, secara sadar mau melakukan. Tapi itu cuma berdasarkan emosi kayak gitu, yang mana ininya nggak dibawa nih otaknya. Dia mungkin nggak mikirin nantinya kayak gimana kalau ternyata dia ketemu lagi sama orang itu di masa depan, terus jadi awkward gimana. Mungkin aku kurang relate kali ya, tapi yang pasti itu cuma berdasarkan emosi saat dan
nggak banyak pikiran logika yang dibawa ke dalam hubungan senang-senang gitu doang. Terus udah kayak itu oke lah kalau misalnya senang-senang, mungkin banyak yang lebih nggak setuju. Tapi gimana sama yang pacaran? Kan mereka pacaran berdua, dekat, terus udah kayak gitu happy, nyaman dua-duanya, akhirnya melakukan hubungan seksual itu. Kalau menurut aku sih yang pacaran, sekali lagi ini terbuka ya, sekali lagi ini nggak membahas dari sisi agama, tapi hanya dari sisi logika. Kalau menurut aku nih ya, yang pacaran, karena mereka berdua juga sama concern, sama-sama ada komitmen, dan kalau misalnya mereka berdua tahu resikonya, sebenarnya nggak masalah sih. Kalau menurut aku, yang penting sekali lagi nggak jajan sembarangan ya, tapi ya emang sama pasangan itu aja, kayak gitu. Dan apalagi kalau sampai menikah, sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi tetap ada masalah. Yang mana ketika dia nikah nanti, terus dia kayak itu nggak ada lagi yang spesial nih, istilahnya nggak ada kejutan lah. Yang kejutan itu nanti tinggal sifat-sifat jeleknya aja nih yang kelihatan. Karena kalau misalnya nikah sama pacaran kan kadang suka beda tuh toleransinya. Pas masih pacaran toleransinya gede kayak gitu, apa dimaafin, dimaklumin. Akhirnya pas setelah nikah dijadiin masalah, kok kamu nggak pernah berubah sih kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya bumbu-bumbunya kan. Tapi kalau misalnya seks ini disimpan pas setelah menikah, itu akan lebih dihargai kayak gitu. Dan itu menjadi pengalaman tersendiri lah bagi suami istri kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu udah dilakuin dari pacaran, nggak ada istimewanya lagi. Tapi bukan sekali lagi, tapi ya yang namanya menikah itu bukan cuma hubungan satu malam, bukan cuma hubungan malam pertama doang. Kalian harus mikirin panjang dari nikah, terus udah kayak itu membiasakan hidup berdua atau membiasakan hidup dengan keluarga pasangan, terus nanti punya anak lagi, terus itu setelah punya anak menjadi orang tua. Nah itu banyak banget prosesnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya jangan juga mikir setelah pernikahan itu cuman ngomongin soal malam pertama doang, yang penting itu malam pertama doang, itu no ya, no kayak gitu. Karena nikah itu panjang perjalanannya. Jadi kalau seandainya kalian suka sama seseorang, tapi ternyata orang itu punya masa lalu dengan pasangannya maybe, atau entahlah kayak gitu, akhirnya dia tidak dalam keadaan yang virgin lagi, baik cewek maupun cowok kayak gitu. Tapi kalian suka nih sama orangnya, kalian suka sama value-nya, kalian suka sama karakternya. Kalau dari aku sih saranin ya, kita maafin aja masa lalunya, terima masa lalunya, percaya sama masa depannya kayak begitu. Karena semua orang bisa punya masa lalu, mungkin dia kurangnya ya dari sisi itu, tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau kamu juga punya kekurangan di masa lalu di sisi yang lain kayak gitu. Karena sekali lagi pernikahan itu nggak cuma ngomongin satu malam doang, nggak cuma ngomongin soal malam pertama doang. Jadi kalau misalnya kamu ngelepas pasangan yang atau ngelepas orang yang kayaknya udah cocok nih sama kamu nih, tapi ternyata dia udah gak virgin lagi, itu sayang banget sih menurut aku. Karena kamu ngorbanin kehidupan yang panjang seumur hidup kamu buat ditemenin sama orang yang seperti dia, cuman kamu korbanin buat pengalaman satu malam doang. Itu agak rugi kalau menurut aku. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pandangan kalian soal free sex ini atau seks bebas ini? Sebenarnya kalian setuju gak sih kalau sekarang di Indonesia, di Asia, jangan di Asia, di Indonesia lah khususnya, kalau sudah banyak yang mempraktekkan ini, kalian setuju? Kalian tim yang pro atau tim yang kontra kayak gitu? Dan kalau misalnya kalian pro, alasannya apa nih? Apakah memang cuma butuh concern dari kedua-duanya, kalau mereka sama-sama setuju, sama-sama suka, sama-sama ingin melakukannya secara sadar? Atau kalian tim yang kontra karena ngerasa ini udah terlalu banyak menabrak hal-hal yang sudah kita yakini dan gak baik untuk kesehatan dan lain-lain kayak gitu? Karena menurut aku seks bebas ini seperti dua sisi mata uang sih. Ada hal yang bisa membenarkan hal itu, yaitu sekali lagi kayak concern orangnya, tapi kita nggak pernah bisa lepas dari resiko-resiko yang dijaga sama orang-orang dari dulu, bahkan dijaga di norma agama juga kayak gitu. Jadi kalau misal pendapat aku pribadi sih ya, aku sih tim yang kontra atau kurang setuju sama adanya perilaku seks di luar nikah ini.
Tapi bukan berarti aku menjudge orang-orang yang ngelakuinnya ya, karena itu kan sekali lagi concern mereka, emang keputusan mereka kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka udah tahu resikonya dan siap bertanggung jawab sih, menurut aku nggak masalah, dan itu nggak mengganggu hidup aku juga. Jadinya makanya aku nggak keberatan atau nggak ngejudge mereka, atau itu nggak mengganggu kehidupan aku. Nah, kalau misalnya dari kalian, kayak gimana pandangan kalian soal anak-anak muda atau orang-orang yang melakukan praktek free sex di Indonesia ini? Kasih tahu ya, karena aku pengen tahu nih pendapat kalian atau pemikiran kalian. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya, dan klik subscribe untuk dukung aku. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa relate atau mikir kayaknya ada teman kalian yang bakal relate sama video ini. Thank you buat waktu kalian udah nonton sampai habis, thank you banget, and see ya!